Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Ada sukacita, men. Kita bersyukur pada sore hari ini. Tema kita terang bagi segala bangsa. Ya, tadi pagi kita dilayani Ibu Pendeta Olivia, dan beliau bersama suami melayani di Laos. Dan sangat indah sekali, kami sangat diberkati bahwa ketika mereka pergi dan melayani, ada suku yang belum mengenal Tuhan. Ya, dan suku itu menyembah roh-roh nenek moyang, roh leluhur. Tetapi ketika mereka masuk, walaupun ada tantangan, ada pergumulan yang mereka hadapi, dan ternyata Injil diberitakan, dan ada yang mendengar kabar baik itu, ada yang percaya kepada Yesus, bahkan ada yang akhirnya sekolah teologi dikirim ke Indonesia belajar firman Tuhan dan selesai. Ada 2 orang, 1 orang sudah selesai, 1 orang lagi belajar. Jadi sesuatu hal yang menggembirakan, di mana tadi orang belum mengenal Yesus, akhirnya mengenal Yesus dan menyembah Yesus. Terang bagi segala bangsa. Bukan suku atau satu suku bangsa saja yang mendapatkan terang atau yang mendapatkan kasih Tuhan, tetapi semua suku bangsa. Ketika Yesus naik ke surga, ada pesan kepada murid-murid, pergilah, jadikanlah semua suku bangsa muridku. Tuhan mau supaya semua suku bangsa menjadi murid Kristus, artinya supaya mereka hidup di dalam terang. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada contoh yang sudah bisa kita lihat. Orang yang tadinya hidup dalam kegelapan, akhirnya mereka hidup dalam terang Tuhan. Di dalam pembacaan kita, Yohanes pasal 8 ayat 12. Mari kita membaca bersama-sama Yohanes 8 ayat 12. 1, 2, 3. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yesus berkata, akulah terang dunia. Yesus terang dunia. Dan ia berkata bahwa barang siapa mengikut Yesus, ia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Tetapi ketika Yesus mengatakan ini, orang-orang Farisi bertanya, siapa dia? Sehingga dia berkata bahwa dia adalah terang itu. Siapakah Yesus sehingga ia bersaksi bahwa ia adalah terang dunia? Siapa Yesus? Nah, mereka tahu, mereka paham kalau kesaksian satu orang tidak kuat. Dan kesaksian yang benar adalah harus disaksikan paling sedikit 2 orang. Di ayat 13 kita lihat. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kata orang-orang Farisi kepadanya, engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Jadi orang Farisi tahu kalau hanya 1 orang, misalnya saya bersaksi, saya cerita tentang diri saya dan tidak ada orang lain yang meneguhkan, kesaksian saya tidak benar, tidak diterima. Kosong. Nah, di ayat 17 Yesus tahu akan hal itu. Ayat 17 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang adalah sah. Yesus katakan memang betul. Dalam hukum Taurat, dalam kitab Taurat. Dan mengapa Yesus bersaksi? Kemudian orang-orang berkata, wah, kesaksianmu itu tidak benar, karena kamu seorang diri mengatakannya. Tetapi lihat jawaban Yesus di ayat 14. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku saksi tentang diriku sendiri,
namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Ya, Yesus berkata, walaupun aku sendiri yang mengatakan, ya, kesaksianku ini benar. Ya, di ayat 18 berkata begini, akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Yesus mau berkata, bukan hanya diriku saja yang berkata-kata tentang aku, tetapi yang mengutus aku juga menyaksikan tentang aku. Ya, Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Jadi lebih dari satu orang. Nah, itu sebabnya Yesus berkata, kesaksianku ini benar, karena ada Bapa bersama dengan aku. Ya, di ayat 15 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Ayat 16, 1, 2, 3. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama-sama dengan Dia yang mengutus aku. Nah, ini yang menarik. Jadi kesaksian Yesus benar. Nah, orang-orang Farisi tidak mampu melihat itu. Dalam satu bagian firman Tuhan, ketika Yesus berkata dia akan meninggalkan murid-murid, dia akan pergi ke rumah Bapa dan menyiapkan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Filipus datang dan berkata, Guru, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Dan Yesus berkata, Filipus, sudah sekian lama kamu bersama-sama dengan aku. Bagaimana kamu berkata, tunjukkan Bapa itu kepadaku? Ketika engkau melihat aku, engkau sudah melihat Bapa. Sebab Bapa dan aku satu. Yesus pernah berkata, aku di dalam Dia, Dia di dalam aku. Ya, jadi kesaksian Yesus benar karena Dia mengatakan sesuatu yang bersumber daripada Bapa. Ya, Dia menyaksikan tentang Bapa itu sendiri. Ya, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ayat 19, maka kata mereka kepadanya, di manakah Bapamu? Jawab Yesus, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Kalau kamu mengenal aku, pasti kamu mengenal Bapakku. Ayat 20. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar di dalam bait Allah, dan tidak seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Saat untuk menangkap Yesus belum tiba. Dan Yesus mengatakan bahwa dialah terang itu. Akulah terang dunia. Tetapi orang Farisi berkata, kamu menyaksikan dirimu sendiri. Namun Yesus menjawab, bukan. Kalaupun aku diriku sendiri menyaksikan itu benar, karena aku datang dari tempat yang aku tahu dan pergi ke tempat yang aku tahu. Dan terlebih lagi Dia yang mengutus aku bersama-sama dengan aku. Ya. Nah, pertanyaannya, mengapa dunia memerlukan terang? Mengapa Yesus harus datang dan Dialah terang itu? Ada apa dengan dunia? Ya, dan kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama, bahwa dunia sudah berada dalam kegelapan. Dunia sudah berada dalam kegelapan. Ya, firman Tuhan mengatakan bahwa semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kegelapan yang dimaksud bukan gelap, tidak ada cahaya, tidak ada lampu, tidak ada penerang. Tetapi ini lebih berkata kepada satu perbuatan yang tidak memuliakan Tuhan, satu perbuatan dosa.
ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, maka dunia dikuasai oleh dosa, dikuasai oleh kuasa si jahat, dikuasai oleh kuasa kegelapan, dan dunia sekarang berada dalam kuasa kegelapan. Dan di dalam dunia itu ada manusia-manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Kita dulu ada dalam dosa, dalam kegelapan. Itu sebabnya dunia memerlukan terang, karena dunia sudah gelap, sudah gelap. Lihat Yohanes pasal 3 ayat 19 berkata begini, dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Jadi kegelapan yang dimaksud adalah perbuatan-perbuatan manusia yang jahat, perbuatan dosa. Dan inilah keadaan dunia. Jadi sejak manusia jatuh ke dalam dosa, dengan kemampuannya, dengan usahanya, dia tidak bisa keluar dari dosa itu. Dia dicengkram oleh kuasa dosa, dikuasai oleh kuasa kegelapan, dan perbuatannya jahat. Ini sangat terlihat jelas sekali. Ya, lihat keadaan dunia sekarang. Ya, ini baru menggemparkan ya. Ya, polisi jabatannya sudah tinggi. Ya, kalau nggak salah Kapolsek ya. Ya, melecehkan anak-anak. Kemudian kasih video, kirim ke luar negeri. Ya, orang disuruh mengambil anak itu, kasih uang, tapi anak itu sendiri nggak dapat apa-apa. Mengerikan. Berpendidikan dia, tapi lihat kelakuannya. Ya, ada orang-orang yang, ya ini lagi tren ini, ya Pertamaxnya itu ya, oplosan. Untuk mendapatkan kekayaan, lakukan hal yang jahat. Untuk memuaskan kedagingan, lakukan hal yang jahat. Itu gelap. Ya, itulah yang dimaksud dunia gelap. Orang-orang asik dengan kelakuannya yang jahat, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan. Karena apa? Ya, habitat dari manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, kesenangannya di dalam dosa, kesenangannya di dalam kegelapan. Hanya orang-orang yang akan menerima terang yang bisa keluar dari kegelapan. Hanya itu. Kalau manusia itu tidak memiliki terang, dia tidak akan bisa keluar dari kegelapan. Karena kuasa gelap itu luar biasa, mengikat. Dia mengikat, dia berusaha mencengkram supaya manusia tidak datang kepada kebenaran itu. Perhatikan dikatakan, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Jadi dunia dalam gelap, manusia asik dengan kejahatannya. Ya, Allah melihat, bahkan tak seorang pun yang beriman karena semua asik dengan keadaan dunia. Melakukan dosa tidak rasa bersalah. Gelap. Ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat dikatakan. Itulah keadaan dunia. Perhatikan Yohanes 12 ayat 46 berkata begini, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Jadi Yesus datang yang adalah terang, supaya manusia yang percaya kepada Yesus tidak tinggal lagi dalam kegelapan. Ya, tidak lagi ada di dalam kuasa dosa, tidak lagi ada dalam perbuatan-perbuatan yang tidak benar itu. Yesus datang. Yesus akan memberikan petunjuk bagaimana jalan di dalam terang itu. Tetapi lihat, ayat ini mau menunjukkan, saya garis bawahi yang hitam, jangan tinggal di dalam kegelapan. Jadi manusia ada di dalam kegelapan. Itu sebabnya Yesus datang sebagai terang itu. Dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 18, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang,
dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Perhatikan, kegelapan dikatakan supaya mereka berbalik dari kegelapan. Ya, kontras, ada kegelapan, ada terang, dan dari kuasa iblis kepada Allah. Jadi kuasa kegelapan itu sama dengan kuasa iblis. Jadi kegelapan itu bersumber daripada iblis. Jadi orang-orang yang asik dengan dosa-dosa itu dikuasai oleh iblis. Dan memang sejak manusia jatuh ke dalam dosa, kuasa dosa menguasai manusia itu. Karena dia dalam gelap. Ya, pikiran semata-mata jahat, perkataannya tidak baik, ya, pikirannya kacau, memfitnah, menganiaya, ya, melakukan hal-hal yang tidak baik, menindas orang lain, dan lain sebagainya. Dan di dalam Efesus pasal 5 ayat 8 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Menarik dalam Efesus 5 ayat 8 ini. Ya, ini dia berbicara, ya, Paulus memberitahukan kepada jemaat di Efesus. Dulu kamu ada dalam kegelapan. Jadi waktu mereka belum percaya kepada Yesus, kegelapan yang menguasai mereka. Dan firman Tuhan katakan upah dosa adalah maut. Tetapi setelah mereka percaya Yesus, setelah mereka terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi, setelah mereka datang kepada terang itu, maka mereka tidak lagi di dalam kegelapan. Nah, jadi terang itu datang karena dunia gelap. Dan Allah mau supaya manusia yang ada dalam kegelapan itu keluar daripada kegelapan itu, datang kepada terangnya. Satu contoh jemaat di Efesus. Dulu mereka penyembah berhala. Tetapi ketika Rasul Paulus memberitakan Injil, mereka meresponi dengan positif. Mereka tinggalkan berhala-berhala mereka dan mereka mengikut Kristus. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Hidup dalam kegelapan. Ya, perbuatan jahat. Tidak mau tahu tentang Tuhan, tidak mau ibadah, tidak mau berdoa, tidak membaca Alkitab, tidak membaca kitab suci. Dan itu dulu, saya dulu begitu. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Apakah dulu dalam kegelapan? Atau sekarang masih dalam kegelapan? Coba lihat kiri kanan. Kalau yakin sudah keluar daripada kegelapan dan katakan, itu dulu. Coba katakan kiri kanan, itu dulu. Ada amin? Atau sekarang masih dalam gelap? Masih dikuasai pikiran kacau, perkataan kacau? Tidak ya? Coba lihat, pastikan wajah-wajah yang sudah di dalam terang itu kan berseri gitu loh. Kasih senyum kiri kanan dulu dong. Halo? Wah, ini kok tegang banget ya? Kan hidup dalam terang, jadi ada sukacita dong. Nah, dulu dalam kegelapan. Saya dulu dalam kegelapan. Ya, mencuri tidak ada masalah. Ya, bahkan mengolok-olok nama Tuhan. Satu ketika ini pengalaman waktu SMA. Ya, tetangga kami, rumah, kemudian ada kebun, punya rambutan dan orangnya terlalu pelit. Gak pernah berbagi. Nah, akhirnya saya dengan salah seorang pemuda lagi, ya, kita sama-sama orang Kristen ya, terus berkata, "Lai, bagaimana kita nanti malam kita turunkan itu semua?" Ya, kita panjat pohon itu. Dan betul, malam-malam kami panjat. Ya, satu karung kami turunkan, kemudian kami simpan di satu tempat. Nah, waktu itu saya katakan, "Lai, kita kan orang Kristen, ntar Tuhan lihat bagaimana?" Terus dia bilang apa? "Tenang aja Lai, Tuhan lagi santai ngopi-ngopi di atas," katanya. Keterlaluan ya.
Ini teologianya apa itu? Udah, Tuhan lagi santai-santai. Akhirnya, iya ya, lagi santai dia ya. Ya kita curi. Dan tiap malam kita kumpul makan-makan itu hasil curian. Rasa bersalah? Tidak. Kenapa? Karena kami dalam kegelapan. Kalau marah kalimatnya ya makian. Sampai sekarang masih ada orang suka maki dan dia tidak merasa bersalah. Dia pikir kalimat itu kalimat mutiara. Padahal itu memaki orang kok dibilang kata-kata mutiara. Itu bukan kata-kata mutiara. Ya. Kenapa tidak ada rasa bersalah? Karena masih dalam kegelapan. Nah itulah manusia ya yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dalam Kolose 1 ayat 13, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Ayat 14, di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Jadi kalau kita belum diampuni dosa kita, kita masih ada dalam kegelapan. Dan tidak ada seorang manusia yang bisa melepaskan dia dari dosanya. Tidak ada pekerjaan perbuatan yang dapat membalas supaya dosa-dosa kita selesai. Tidak bisa. Tidak bisa, tidak ada jalan keluarnya. Ya. Tetapi firman Tuhan ini berkata, Yesus melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Terang melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Kalau kita datang kepada terang itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kenapa dunia memerlukan terang? Kebenaran yang pertama ini, kita setuju hal ini, bahwa dunia sudah gelap. Hati-hati. Dunia sudah gelap sejak manusia jatuh dalam dosa, dan kegelapan itu terus merajalela. Ya, perbuatan jahat terus merajalela. Ya, terus merajalela. Saudara bisa saksikan dunia maya sekarang lebih gampang kita mengetahui apa yang terjadi. Bahkan ada video, wah ngeri sekali ya. Orang-orang yang dikatakan pekerja ke luar negeri, ternyata di sana disiksa, dan ada video yang dikirim itu di satu mobil pickup, orang-orang pada mati, dilemparin aja di hutan. Wih, ngeri sekali. Inilah keadaan dunia, gelap. Mengapa mereka lakukan itu? Mereka tidak punya Tuhan. Mereka jauh dari Allah. Mereka tidak peduli tentang kebenaran. Yang terpenting mereka puas. Yang terpenting mereka punya uang. Yang terpenting mereka kaya. Yang penting mereka hebat. Dan itulah kegelapan. Wah, ngeri. Ya, orang-orang melakukan kejahatan. Bagaimana mungkin kita yang dalam terang bisa melakukan hal seperti itu? Pengalaman waktu saya masih ya kuliah, kemudian ada seorang teman anak muda berkata, ya kami diskusi, dia ya teman pemuda saja seperti itu ya. Dia berkata bahwa judi itu bukan dosa, main kartu secara khusus. Loh, saya bilang itu dosa. Dia bilang tidak, karena kita menggunakan pikiran. Pikiran Tuhan yang kasih. Jadi waktu kita main kartu, kita tahu, kita hitung, keluar nomor-nomornya seperti itu ya. Dan kita mulai berpikir. Karena pikiran ini dari Tuhan, kita pakai, dan kita menang, kita dapat uang. Nah kan, itu kan dari Tuhan. Wah, ini gimana mau menjelaskan ya? Ya. Kemudian terakhir saya katakan, oke lah kalau begitu. Karena kita ini kan orang Kristen. Jadi kalau kamu nanti main judi, tolong berdoa dulu ya. Berdoa kepada Tuhan Yesus supaya kau menang. Wah, jangan begitu dong Le. Ya, masa berdoa main judi? Loh, kalau itu halal, bagi sesuatu yang halal perlu kita doakan, amin. Halal kan, pekerjaan kita halal. Ada enggak, Tuhan saya mau mencuri, berkati saya? Gak mungkin. Atau saya mau berantem, berkati saya. Ya tadi siang di Pos PI Tabanan, ya saya sampaikan satu contoh, misalnya suami istri mau berantem. Ya mau berantem, terus sebelum berantem berdoa dulu. Kira-kira berantem enggak? Enggak. Ya kan? Pasti tidak.
Nah sekarang kamu main judi, berdoa dulu. Ya nggak bisa dong. Nah kena lu, saya bilang. Berarti itu haram berarti. Nah ada nggak orang-orang yang melakukan hal yang haram berdoa? Enggak. Yang halal baru berdoa. Coba lihat kiri kanan dan katakan, yang halal baru berdoa. Amin. Jangan yang haram didoakan, lakukan saja, nggak apa-apa. Wah, itu haram kok. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dunia membutuhkan terang karena dunia gelap. Yang dimaksud di sini, manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa itu dikuasai oleh kuasa iblis, dikuasai oleh kegelapan, terlihat dari perbuatan-perbuatannya yang jahat. Tetapi Tuhan yang adalah terang datang ke dunia supaya manusia itu keluar dari kegelapan itu, supaya manusia itu berjalan dalam terang. Kebenaran yang kedua, Yesus adalah terang yang sanggup menerangi dunia ini, yang sanggup menerangi manusia, yang sanggup mengubah seseorang. Ya, manusia tidak bisa diubahkan oleh manusia lain. Ya, manusia tidak bisa diubah oleh hal-hal yang lain. Kalau saudara berubah, saya berubah, itu karena Tuhan yang bekerja. Nggak ada, ya, yang bisa mengubah manusia itu kecuali Tuhan. Jadi kalau saudara sudah mengalami pembaharuan, perubahan, bahkan firman Tuhan katakan ketika kita percaya kepada Yesus, bukan karena kita pilih Yesus, tapi Yesus memilih kita. Kemudian kita responi secara positif. Ya, Yesus datang sebagai terang itu. Ya, hanya Yesuslah terang yang sesungguhnya, yang mampu menerangi manusia. Yesus adalah terang, Allah adalah terang, berarti Yesus adalah Allah. Kita lihat ayatnya, ya. Di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 5. Ya, firman Tuhan berbunyi demikian. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Enggak ada kegelapan. Enggak ada hal yang jahat dilakukan oleh Allah. Bagaimana Allah melakukan yang jahat? Tidak mungkin. Allah itu benar, Allah itu terang. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jadi begini, kalau ada yang memerintahkan kita, kita bilang itu dari Tuhan. Bunuh orang itu, dan ini dari Tuhan. Wah, kalau kamu disakiti, pukul saja. Itu firman Tuhan katakan. Oh, nggak bisa. Firman Tuhan katakan apa? Ya, kalau orang tampar pipi kiri kita, kasih pipi kanan. Artinya jangan membalas. Ya, nggak ada firman Tuhan. Kalau kau dipukul, kembali pukul, tendang dia, habisi dia. Itu bukan dari Tuhan. Nggak ada yang jahat dari Tuhan. Ya, karena Dia adalah terang. Amin. Lihat di ayat berikut. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, Anaknya itu, menyucikan kita dari segala dosa. Jadi kita manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, ada dalam kegelapan. Kekuatan kita keluar dari kegelapan tidak bisa. Dosa harus diselesaikan, kegelapan harus diselesaikan, maka terang itu datang. Bahkan Yesus menyelesaikan dosa kita dengan darahnya. Alkitab berkata jelas, ya, dengan darah yang mahal, ya, darah yang suci, darah yang kudus. Jadi orang yang datang kepada Tuhan, yang datang kepada Yesus, yang datang kepada terang, maka dia tidak ada lagi di dalam kegelapan. Kita lihat Yohanes pasal 1 ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ini berbicara tentang Yesus yang adalah terang itu. Tetapi ironis sekali, lihat, Ia telah ada. Ya.
di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Nah, perhatikan, dunia dijadikan olehnya. Terang yang sesungguhnya datang, Yesus. Dunia dijadikan olehnya. Siapa yang menjadikan dunia ini? Ya, siapa yang menciptakan dunia ini? Adalah Allah. Berarti Yesus yang adalah terang itu adalah Allah. Tadi kita sudah lihat Allah adalah terang. Dan Yesus berkata, akulah terang dunia. Jadi Yesus adalah Allah. Betul, dia adalah Allah yang datang ke dunia menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia yang ada dalam kegelapan itu. Ya. Ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tidak semua orang bisa percaya kepada Yesus. Ada banyak orang walaupun sudah mendengar tentang Yesus, bahkan sudah mengalami mujizat dari Yesus, tapi tetap saja tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Minggu lalu kita sudah dengar khotbah itu. Siapa Yesus, anak tukang kayu? Mereka gak percaya, padahal dia Tuhan. Kalau saudara percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara secara pribadi, itu adalah keputusan yang sangat indah. Amin. Percaya Yesus. Tapi bagaimana Pak Pendeta? Setelah saya percaya Yesus, saya mengalami tekanan, mengalami penganiayaan dan lain sebagainya. Ya, itu betul. Beberapa waktu yang lalu ada pokok doa. Ada orang-orang percaya di salah satu negara. Ya, di gereja mereka dikumpulkan dan kepalanya dipenggal. Tetapi orang-orang itu tetap percaya kepada Yesus. Tapi firman Tuhan katakan, kematian mereka berharga di mata Tuhan. Mereka akan masuk surga. Imannya kokoh, imannya teguh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidaklah sia-sia kalau kita mengambil keputusan percaya Yesus. Amin. Coba katakan kiri kanan, tidak sia-sia engkau percaya pada Yesus. Ya. Tidak sia-sia engkau percaya kepada Yesus. Benar. Ya. Karena dia datang untuk menyelamatkan kita supaya kita keluar dari kegelapan. Saudara praktekkan saja nanti ketika saudara mulai ada pikiran jahat, saudara berdoa, Tuhan tolong saya. Maka terang itu datang, kegelapan yang menggoda tadi langsung tersingkir. Saudara mulai mau melakukan hal yang jahat, tapi saudara berdiam sejenak dan minta kuasa Tuhan. Terang itu menerangi pikiran kita. Kemudian kita tidak lagi melakukan niat yang jahat tadi, karena kita sudah ada dalam terang. Untuk itu kebenaran yang ketiga adalah kita harus berjalan bersama dengan Yesus. Berjalan bersama dengan Yesus dimulai dari tindakan kita percaya kepadanya. Dialah Tuhan, dialah terang itu. Hanya dia yang bisa mengeluarkan kita dari kuasa kegelapan. Atau dengan kata lain, ketika terang itu ada pada kita, dunia ini gelap, dunia ini menggoda kita. Tapi setiap kali kita melangkahkan langkah hidup kita, kegelapan di sekitar kita menyingkir karena ada terang di dalam kita. Amin. Bisa saudara praktekkan. Kita malam misalnya naik kendaraan, gelap sekali. Ya, kita tidak harus minta semua terang. Tetapi karena kendaraan kita ada lampunya, paling tidak sebatas di mana lampu itu ada, ketika kita berjalan, kendaraan yang berjalan di dalam perjalanan itu, kegelapan menyingkir. Jadi kita nggak terlalu pusing dengan kegelapan yang lain. Tetapi yang pasti adalah ketika kita berjalan, kegelapan di sekeliling kita menyingkir. Amin. Kita digoda mau ya tipu sana tipu sini, tapi kita ada dalam terang. Tipu sana tipu sini menyingkir. Kita mau dendam, mau sakit hati, terang itu menerangi kita. Dendam, sakit hati selesai. Kita mau melakukan hal yang jahat, apapun itu, karena terang itu ada pada kita, hal yang jahat tadi menyingkir. Itulah proses hidup kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Untuk itu selalu andalkan Tuhan. Andalkan Dia, serahkan hidup kepada Tuhan. Tatkala pagi hari kita bangun dari tidur kita bersyukur masih hidup. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Ketika kita mau melakukan aktivitas kita sepanjang hari, jangan lupa serahkan hidup kepada Tuhan. Perhatikan Yohanes 8 ayat 12 tadi. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia.
barang siapa mengikut aku. Dia memang terang itu. Tidak perlu kita ragukan. Tetapi persoalan adalah pada kita. Maukah kita mengikut dia? Maukah kita berjalan bersama dengan dia? Maukah kita mengandalkan dia dalam hidup ini? Waktu kita percaya kepada dia, waktu kita mengikuti dia, firman Tuhan katakan, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Jadi saudara dan saya yang percaya kepada Yesus, yang berserah kepada Tuhan, dalam setiap perjalanan hidup kita, kita tidak ada lagi dalam kegelapan itu. Kegelapan apa yang masih ada dalam diri saudara? Mungkin ada tabiat-tabiat dosa yang masih melekat. Satu contoh ya, ini pernah saya alami juga. Mengampuni orang yang menyakiti hati kita. Itu pernah saya alami. Ya, tapi firman Tuhan katakan ampunilah. Saya bilang tidak, terlalu jahat orang itu. Awas kalau ketemu nanti, tak hajar saja dia. Berarti masih ada kegelapan. Ya, kemudian saya berdoa, saya dilayani. Saya dengar firman dan Tuhan bekerja. Walaupun sulit mendoakan orang yang menyakiti hati saya, tapi firman Tuhan bekerja. Keluar dari kegelapan itu. Jangan izinkan kegelapan itu menguasai. Kemudian akhirnya saya berdoa, Tuhan terima kasih. Saya mau hidup dalam terang. Saya mengampuni orang itu. Selesai. Itu satu contoh. Satu ketika mahasiswa datang ke kantor. Pak, minta maaf. Loh, ada apa? Minta maaf Pak, waktu Bapak mengajar, saya pegang HP, Bapak langsung tegur saya. Saya sakit hati. Saya nggak tahu kalau dia sakit hati, saya biasa saja. Saya sakit hati. Dan dia terus gelisah. Akhirnya ketika dia datang, minta maaf, sebenarnya saya nggak ada masalah. Tapi saya tertekan. Nah kemudian oke, puji Tuhan, kamu sudah datang, mau menyelesaikan masalah. Kemudian saya doakan. Dia bahagia sekali. Terima kasih Bapak, lega rasanya. Jadi kalau saudara masih hidup dalam kegelapan, siapa yang tersiksa? Siapa yang menderita? Siapa yang susah? Saudara sendiri. Tetapi kenapa manusia masih asik dalam kegelapan? Ya, jangan ada dalam kegelapan. Kegelapan itu hanya akan menyusahkan kita. Ya, coba lihat kiri kanan dan katakan, jangan mau di dalam kegelapan. Nggak ada yang berani ya. Halo, buka belakang boleh, atau dengan lemah lembut deh. Jangan ada dalam kegelapan ya. Coba ingatkan kiri kanan. Halo, ada amin? Jangan. Bahaya itu. Tapi kita anak-anak Tuhan. Firman Tuhan katakan, ia mempunyai terang hidup. Saudara dan saya yang percaya kepada Yesus, terang itu ada pada kita. Terang itu ada pada kita. Jangan takut dengan godaan-godaan lain. Kita sudah belajar kemarin dengan pencobaan-pencobaan itu. Jangan takut, memang masih ada cobaan-cobaan. Tetapi kita akan menang karena Tuhan Yesus ada dalam hidup kita. Terang itu ada dalam kita. Saudara, dunia ini masih dikuasai oleh kegelapan. Dengan kata lain, masih banyak orang-orang yang belum ada dalam terang itu. Masih banyak orang-orang seperti kesaksian tadi yang masih menyembah berhala kepada roh-roh nenek moyang leluhur, masih percaya dengan kuasa-kuasa gaib yang lain. Masih ada dalam kegelapan. Dan Yesus yang adalah terang itu sudah datang, dan kita percaya kepadanya dan berjalan bersama dengan Dia, dan kita tidak dikuasai oleh kegelapan. Saudara dan saya yang percaya kepada Yesus tidak dikuasai kegelapan, percayalah. Tetapi bagaimana dengan saudara-saudara kita yang belum hidup dalam terang itu, yang masih dalam kegelapan itu, yang masih diperbudak oleh roh-roh nenek moyang dan lain sebagainya. Saudara-saudara kita yang masih hidup dalam kegelapan saat ini, sesungguhnya mereka sedang menantikan terang itu. Dan kita memiliki kewajiban, saudara memiliki kewajiban untuk memberitahukan terang itu kepada mereka. Jangan biarkan orang lain ada dalam kegelapan, amin. Jangan biarkan, karena Tuhan mau supaya kita memberitahukan hal itu. Ini waktunya bagi kita, bagi saudara dan saya, untuk hidup di dalam terang dengan giat memberitakan terang itu. Karena terang itu ada dalam kita dan terang itu harus bercahaya.
Ya, dikatakan seorang yang menyalakan pelita tidak akan mungkin ditaruh di bawah gantang, tetapi di atas supaya semua diterangi. Kita terang itu. Kenapa? Karena Yesus ada di dalam kita. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, suku-suku bangsa membutuhkan terang itu. Orang-orang lain, saudara kita, sahabat kita, orang yang kita kasihi, bagaimana mungkin kita bersuka cita melihat mereka terus ada dalam kegelapan dan upah dosa adalah maut. Mereka sedang berjalan menuju neraka. Firman Tuhan katakan, segera merampas mereka, selamatkan mereka. Dan firman Tuhan berkata, orang yang berseru di dalam nama Tuhan, di dalam nama Yesus, akan diselamatkan. Tapi bagaimana orang-orang itu berseru dalam nama Yesus? Mereka tidak mendengar tentang Yesus. Mereka tidak tahu siapa Yesus. Mengapa mereka tidak tahu siapa Yesus? Karena tidak ada yang memberitakannya. Nah, di mana orang-orang yang sudah dalam terang itu? Itu persoalannya. Dan waktunya saat ini, saudara dan saya memberitahukan hal itu kepada orang-orang lain, supaya mereka tidak ada dalam kegelapan. Yesus yang adalah terang, Dia datang untuk segala bangsa. Amin. Kita yang percaya kepadanya, kita ada dalam terang. Jangan ragu-ragu itu. Kalau percaya pada Yesus, percayalah. Bisa dibuktikan. Ya, bisa dibuktikan. Bisa dirasakan. Bisa kita lihat. Kita bisa punya pengalaman dengan terang itu. Ya, dan terang itu datang, kita responi. Tuhan katakan berjalan bersama Dia, berjalan di dalam terang, maka kegelapan itu akan menyingkir. Itu sebabnya kalau betul-betul dia percaya Yesus, pasti terjadi perubahan di dalam hidupnya. Memang tidak langsung drastis, enggak, tapi ada proses yang dialaminya. Berubah. Apakah saya tiba-tiba jadi pendeta? Enggak. Ya. Apakah saudara langsung senang beribadah? Enggak juga. Tetapi Tuhan mengasihi kita dan Tuhan terus mengubahkan kita. Bahkan kita ini adalah pelayannya. Semua kita murid Tuhan, semua kita pelayan Tuhan. Amin. Mari kebenaran firman Tuhan ini kiranya menolong kita. Kita bersyukur, jangan ragukan lagi tentang Dia, Yesus yang adalah terang itu. Dia datang kepada milik kepunyaannya dan kita milik kepunyaannya. Respon kita harus positif. Percaya kepada Dia, serahkan hidup kepada Dia, dan kita mau terus berjalan bersama dengan Dia. Hari lepas hari terjadi perubahan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.